Masih di Warna-Warni Berau yang bersama dengan Bapak Agus Tantomo yang akan membahas tentang akhir masa jabatan dan rencana beliau ke depannya. Nah, selanjutnya kami penasaran, Pak. Ya. Kira-kira setelah akhir masa jabatan Bapak ini, rencana Bapak ke depannya nanti seperti apa, Pak? Jadi saya ini kan aslinya atau habitatnya ya memang pengusaha. Saya lahir di tengah keluarga pengusaha dan pendidikan saya juga pendidikan bisnis ya. Jadi ketika saya selama ini yang dikenal orang pejabat negara, jadi wakil bupati dan sekarang bupati, yaitu lebih mampir persinggahan ya. Bukan profesi yang sebenarnya dan selamanya. Betul. Sejak awal saya sudah tahu ini kan tidak akan saya lakukan selamanya. Apalagi jabatan ini kan ada masanya. Nah, ketika masanya itu sudah habis, kalau pertanyaannya kemana saya kembali ke habitat saya. Ya, memang aslinya saya pengusaha, ya saya akan kembali jadi pengusaha. Ya. Itu yang akan saya lakukan. Menarik. Nah, pertanyaannya Pak, jika nanti ada kesempatan lagi ke depannya mungkin, apakah Bapak akan mencalonkan diri lagi atau ada mungkin rencana yang lebih besar lagi, Pak? Ya, ini kan masih lama ya. Yang jelas prioritas saya sampai 2-3 tahun ke depan ini bisnis. Ya. Saya mungkin melupakan sejenak dulu politik. Ya, jadi kalau ditanya apa langkah-langkah ke depan ini, ya saya belum tahu. Ya, saya masih fokus pada yang 2-3 tahun ini. Masih terlalu jauh untuk dijawab sekarang itu. Baik. Nah, boleh cerita juga nggak Pak? Adakah orang yang menginspirasi Bapak atau sosok yang mungkin dari kecil Bapak lihat, wah aku pengen menjadi seperti ini, gitu Pak? Ada mungkin ada orang yang memotivasi Bapak hingga Bapak bisa menjadi pemimpin seperti saat ini? Secara khusus saya tidak punya sebenarnya idola. Saya sebenarnya sama saja dengan anak-anak lain yang tumbuh dengan berbagai macam cita-citanya ya. Pernah suatu kali saya bercita-cita jadi pilot. Pernah suatu kali saya bercita-cita jadi hakim ya. Tapi pada akhirnya mayoritas ya memang cita-cita saya jadi pengusaha. Ya, karena memang saya dilahirkan di tengah keluarga pengusaha dan ya minat saya juga jadi pengusaha, ditambah dengan pendidikan saya sebagai pengusaha. Secara khusus saya tidak punya ada orang yang saya idolakan, saya kepengen seperti dia, tidak ada ya. Tapi kalau ya boleh memilih ya profesi, saya mungkin kepengen jadi pelatih klub sepak bola. Pelatih klub sepak bola, pemirsa. Kenapa Pak? Kenapa jadi pelatih klub sepak bola? Itu tantangannya luar biasa. Ya, menarik dan bisa dinikmati ya. Artinya begini ya, kalau menurut saya konsep hidup bahagia itu ya orang yang mengerjakan apa yang dia cintai ya. Istilah bahasa Inggrisnya itu do what you love lah, love what you do, atau ya kalau yang keduanya love what you do ya. Nah, itu orang yang paling bahagia itu ya do what you love itu. Dia mengerjakan apa yang menjadi minatnya dia. Betul. Nah, saya kira orang yang paling berbahagia itu orang yang punya minat, bakat tertentu, kemudian menjadikan itu profesinya. Mungkin ada orang yang punya bakat sebagai pesepak bola, kemudian profesinya jadi pesepak bola, dan dia mendapat penghasilan dari situ. Wah, itu luar biasa bahagia. Betul, betul. Nah, itu artinya pekerjaannya bisa dia nikmati. Ya. Dan menurut saya mungkin saya akan bisa menikmati pekerjaan saya di samping saya mendapat penghasilan ya, kalau saya bisa menjadi pelatih klub sepak bola profesional. Sayangnya saya selama ini tidak pernah punya dapat jalan menuju ke arah itu. Malah jalannya menjadi itulah perjalanan hidup. Betul. Berarti Bapak juga hobi main bola atau gimana Pak? Nonton. Ya. Jadi kalau jadi pelatih sepak bola itu tidak harus menjadi pemain bola. Baik. Jadi memantau pemain-pemain yang lain Pak ya. Betul. Jadi dari nonton sepak bola jadi ada keinginan untuk menjadi pelatih
Tapi emang jalannya belum ada ke sana. Iya. Malah sekarang menjadi orang nomor 1 di Berau, Masya Allah. Ya, tim kami Pak sempat kepo juga di sosial media Bapak gitu kan. Nah, sering lihat updatean juga dari Ibu Vika. Nah, di situ kita sempat melihat hobi Bapak selain memasak. Nah, hobi Bapak selain memasak adalah mungkin bermain musik juga Pak. Main musik juga. Nah, itu genre lagu apa atau musik yang seperti Kalau apa musik sih? saya lebih senang dengar daripada nyanyi. Oh, lebih suka Ya, dengar. karena saya tahu apalagi di rumah saya ada yang lebih jago nyanyi. Ya, istri saya. Iya Pak. Jadi kalau soal musik ya itu, tapi kalau soal hobi lainnya ya betul itu. Saya ini punya banyak macam hobi. Oh iya. Banyak. Saya sendiri sering bingung kalau disuruh mengisi Milih formulir terus ditanya hobi. Apa ya hobi saya ini, karena banyak betul hobi saya. Oh iya. Ya seperti yang orang tahu, saya hobi nyelam, saya hobi traveling, Iya. ya, saya hobi masak, saya juga hobi olahraga. Iya. Olahraga ini pun banyak cabur yang saya suka lakukan. Walaupun yang dominan saya lakukan itu bulu tangkis, dan ini Bulu sudah tangkis. lebih hampir 40 tahun saya lakukan. Ya jadi ya itu membaca hobi saya. Iya. Nonton film juga sangat hobi, tergila-gila malah saya. Oke. Jadi ya itu banyak hobi yang saya Banyak punya. hobi yang dipunya. Soal tadi film Pak, rekomendasi film Pak. Mungkin pemirsa di rumah kan karena harus WFH dan juga Kaltim Silent, jadi kebanyakan waktunya di rumah. Kira-kira ada film rekomendasi nggak Pak? Buat saya juga mungkin. Saya saat ini beberapa bulan terakhir ini kecanduan Netflix. Ya, Iya, saya juga. Saya berlangganan Netflix dan saya ya banyak ini menghabiskan serial Netflix. Ya, mungkin tidak orang suka mungkin nonton film ya. Kalau saya itu ya yang agak aneh dengan saya itu, saya nonton yang serialnya yang panjang gitu iya, ya. yang 16 episode ya. Ada salah satu serialnya itu Homeland ya. Itu Homeland. sudah season ke-7 sudah saya habiskan. Dan hari ini tanggal 8 hari ini itu dimulai season yang ke-8. Bayangkan satu season itu ada berapa? Satu episode, season Pak? itu rata-rata 12 sampai 14 minggu. Wow. Dan Bapak masih menyempatkan Saya waktu, habiskan sudah itu. Sudah dihabiskan Sudah habiskan. semuanya. Dan itu cuma salah satu serial yang saya tonton. Sudah banyak serial yang saya tonton. Homeland Pak ya. Ya, banyak. Luar biasa sekali ternyata itu ya. Di balik kesibukannya Pak Agus Tantomo juga, Bapak masih sempat untuk melakukan hobi-hobinya. Salah satunya nonton juga serial Netflix. Jadi selanjutnya nih Pak, kan Ibu hobi nyanyi dan Bapak hobi mendengarkan dan mungkin juga kadang-kadang nyanyi nih. Nah, untuk lagu favorit sendiri Pak, lagu favorit Bapak apa bersama Ibu Vika biasanya? Waduh, nah ini salah satu yang kita bingung ini kalau jawab ini ya, karena banyak, karena begitu banyak ya. Karena banyak. Tapi yang perlu orang tahu ya, mungkin banyak orang mengira istri saya itu, Ibu Vika itu karena dia juara kontes dangdut, Iya. dikira dia itu penyanyi dangdut murni. Sebenarnya tidak. Iya. Sebenarnya tidak. Dia dikenal sebagai penyanyi dangdut karena dia memenangkan kontes dangdut kemarin. Iya. Kalau sehari-hari jarang dia nyanyi lagu dangdut itu. Ya dia biasa nyanyi lagu barat, lagu Indonesia yang dia nyanyikan itu juga lagu pop ya. Iya. Sekali-sekali saja dia nyanyi lagu dangdut ya. Betul. Tapi kalau dia nyanyi lagu dangdut, ada lagu dangdut yang saya senang dia nyanyikan, itu agak ngepop ya, judulnya Sebening Embun. Sebening Embun Lagunya dari Rita Sugiarto. Rita ya. Sugiarto. Nanti kalau ada kesempatan kita suruh ibu nyanyi ya, biar Baik. kalian tahu kenapa saya menyenangi lagu itu. Favorit. Sejujurnya saya sebenarnya jarang menyukai lagu dangdut, Iya. tapi khusus lagu Sebening Embun, Sebening itu Embun. saya suka. Versinya Ibu Vika jadi suka gitu Pak ya. Baiklah, nah itu tadi ya. Kalau Bapak sudah ngomong ada satu favorit lagu dari Rita Sugiarto, Sebening Embun. Nah, kira-kira boleh nggak Pak kita undang Ibu Vika untuk berada di sini? Nanti di akhir acara mungkin kita minta Bapak untuk menyanyi bersama Ibu. Boleh? Boleh. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan dengan Bapak Agus Tantomo. Selanjutnya ada iklan yang mau lewat satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Warna-Warni Berau.